Ini minggu kedua masuk di pengajaran untuk mengembangkan potensi dan mengembangkan bakat yang ada. Yang belum mendengarkan khotbah di seri pertama mengembangkan potensi ini, bisa dengarkan khotbahnya. Minggu lalu Kak Max sampaikan tentang 5 roti 2 ikan itu adalah minggu yang pertama. Dan hari ini adalah minggu yang kedua. Sedikit preview aja, 5 roti 2 ikan ini mengajarkan supaya kita itu memulai dari apa yang kita punya. Supaya kita itu mengucap syukur dan mengizinkan Tuhan dari apa yang sedikit yang kita lihat. 5 roti 2 ikan. Dari apa yang ada kita offer dan kita persembahkan dan Tuhan pakai. In our wildest expectation it will grow and it will multiply, berkali-kali lipat itu akan bertumbuh. Potensi yang di dalam kita akan Tuhan pakai dan Tuhan bahkan tambah-tambahkan bakat yang baru. Nah, minggu ini tentang pokok anggur yang benar. Di Yohanes yang pasal yang ke-15, pokok anggur yang benar. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Dan di pokok anggur yang benar ini kita akan terus mengelola, kita akan terus berbuah dari bakat-bakat yang ada, bahkan berbuah semakin lama semakin lebat. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan kita lihat ayat yang 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca yuk sama-sama. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 1 sampai ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sama-sama katakan amin. Adalah kehendak Tuhan untuk kita berbuah banyak. Adalah kehendak Tuhan untuk kita menghasilkan dan memproduksi apa yang ada di dalam diri kita. Keahlian kita, bakat kita dikelola dengan baik, berkembang dengan baik, jadi berkat membawa dampak. Dan ini adalah sebuah proses. Untuk pohon berbuah itu ada prosesnya dulu. Keluarkan daun, bunganya, kemudian ada tunas buahnya, baru kemudian buahnya muncul. Adalah sebuah proses kehidupan untuk kita lihat bakat dan gift yang Tuhan kasih dalam diri kita, potensi yang ada dikembangkan menjadi maksimal dan semakin lama semakin excellent. Adalah sebuah proses. Ini prinsip kebenaran yang kita pelajari di minggu kedua di dalam kita belajar menggali dan memaksimalkan potensi kita. Yaitu kita sendiri harus lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pokok anggur yang benar ini. Saya kembali mulai dari ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tuhan Yesus ada di muka bumi ini juga selalu mengatakan aku melakukan kehendak Bapa. Bapalah pengusahanya, Yesuslah pokok anggurnya. Di dalam ketaatannya, di dalam pelayanannya bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Tuhan Yesus menjadi teladan dan Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia hidup di dalamnya dan dia hidup di dalammu. Katakan Yesus dalamku dan aku di dalamnya. Ya, Yesus hidup di dalam kita.
Kita tidak lagi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita hidup mengandalkan Yesus. Karena celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Celakalah orang yang mengandalkan pengetahuan dan pikirannya sendiri. Betapa indahnya Tuhan pencipta alam semesta, Yesus yang sudah menjadi teladan, itu hidup di dalam kita. Kita yang berdosa dibersihkannya. Kita yang berdosa diampuni sehingga Dia hidup di dalam kita dan kita diperdamaikan dengan Allah Bapa yang di surga. Bapalah pengusahanya. Bapalah yang punya segala maksud yang mulia di dalam hidup kita. Bapalah yang pengen bawa kita itu naik. Bapalah yang pengen kita tuh jadi utama, bukan jadi yang ekor, jadi kepala bukan jadi ekor. Bapalah yang punya rencana yang luar biasa, gambaran yang indah, pemakaian yang besar dalam kehidupan kita. Nah, kita nggak bisa hidup tanpa melekat kepada anaknya. Kita nggak mungkin bisa berbuah. Kitalah itu ranting-rantingnya. Ayat yang kedua mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Yang tidak berbuah dipotongnya, yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah lagi. So this is the process. Kalau kita tahu potensi kita dan bakat kita dan kita sudah mengangkatnya di hadapan Tuhan, 5 roti 2 ikan itu. Maka ada proses yang kita lalui supaya potensi itu semakin berkembang, semakin tajam dan semakin excellent. Dan di dalam proses ini saya mau kasih poin dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua tuh bilang, ranting yang tidak berbuah dipotong. Katakan tidak berbuah dipotong. Kemudian ranting yang berbuah dibersihkan. Katakan berbuah dibersihkan. Saya ingin bahas poin yang pertama dulu. Yaitu yang berbuah dibersihkan. Bagaimana supaya potensi kita itu semakin berkembang. Yang berbuah juga perlu dibersihkan. Yang berbuah itu enggak dibiar-biarin. Poin yang pertama, keberhasilan yang mendapat masukan. Sewaktu Anda berbuah di dalam bakat dan keahlian. Sewaktu Anda berhasil mengelola bakat. Di situ akan ada masukan, akan ada feedback. Yang kalau Anda dengar itu bukanlah sebuah pujian. Tapi kritik yang membangun. Itulah proses yang Anda alami. Jangan menghindar, jangan lari. Ini adalah bagian supaya nanti kamu bisa berbuah lebih banyak lagi. Kamu sedang dibersihkan. Kamu sedang dalam sebuah proses untuk naik level, untuk level up. Amin. Bagaimana sikapmu menghadapi masukan? Bagaimana sikapmu menghadap feedback? Itulah yang akan menentukan attitude mula, yang akan menentukan tuaian selanjutnya yang kamu akan tuai. Apa yang kamu tabur dengan attitude-mu, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu tabur di dalam sebuah keberhasilan. Apakah attitude-mu menghadapi feedback ini? Kak Mek ajarkan. Di dalam membersihkan ranting yang berbuah, kita perlu memperhatikan attitude kita sewaktu kita dibersihkan. Yang pertama-tama, di poin yang pertama ini, kita harus perhatikan sewaktu masukan datang, ya kan? Kita juga harus bisa filter. Enggak semua masukan kita anggap adalah koreksi. Tapi yang pertama-tama, who are you listening to? Kita juga harus pilih-pilih. Jangan sembarangan orang semuanya itu kita tampung. Tapi pilih-pilihlah siapa yang kita dengar. Terutama dengarlah dari orang yang lingkaran terdekat. Orang tua yang sudah jelas-jelas melihat kehidupan kita dari pagi, siang, sore, dan malam. Yang melahirkan kita dan kenal kita puluhan tahun. Sahabat-sahabat, teman CG, pemimpin. Tuhan meletakkan orang-orang seperti orang-orang terdekat. Seperti mereka di kehidupan kita. Itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk memberikan masukan supaya kita bisa berbuah lebih lagi. Saya merenungkan ya, sewaktu misalnya ada masukan dari suami khususnya. Dan ini juga menjadi
nasihat saya kepada pasangan-pasangan yang sudah menikah, ya kan. Nah, akhirnya saya mengambil sebuah sikap, masukan apapun dari suami saya, ya kan. Baik itu tentang sikap saya, baik itu masukannya casual, baik masukannya itu untuk hal yang urgent, penting, fatal, atau hanya masukan aja gitu loh. Apakah masukannya tentang nada bicara saya, it's very simple thing, you know. So I come to decide and I come to conclusion, saya memutuskan untuk menerima masukan suami saya karena cara berpikir saya seperti ini. Orang terdekat kita kalau kasih masukan itu nggak iseng, ya kan. Nah kalau orang kasih masukan itu mereka meresikokan akan ditolak atau meresikokan akan dibantah. Jadi sebenarnya orang yang kasih masukan itu juga nggak kesenengan gitu ya. Orang yang kasih masukan ini juga deg-degan. Apakah nanti akan diresponi dengan baik atau malah nanti akan argue, ya kan? Seberapa banyak yang kalau misalnya pasangan itu lagi misalnya lagi beraktivitas terus tiba-tiba suami atau istri bilang, "Kamu selalu gitu." Ya, walaupun dibilang jangan pakai kata selalu gitu ya, it's like labeling. But let's say kita itu dikasih masukan, kalau kamu terburu-buru dan kamu hektik, kamu cenderung begini gitu loh. Hah masa? Gini. Terus kemudian kalau udah gak terima dengan masukannya, pasangan sering kali melontarkan, contohnya apa? Kapan aku kayak begitu? Dan ujung-ujungnya kita tahu itu berakhir di mana? Argue, ya kan? Argue, berdebat. Saya sangat menghargai kalau orang terdekat yang kasih masukan, mereka itu juga deg-degan. Mereka itu juga meresikokan conversation, apakah nanti akan ditolak, apakah nanti akan berantem gitu ya. It's a risk. Tapi kalau orang itu akhirnya memutuskan untuk ngomong, it means they care about you. It means mereka sendiri nggak memilih play safe. Mereka nggak memilih hanya main aman, tapi mereka memberanikan diri kasih tahu kita. Jadi attitude kita ini juga jangan pasang benteng. And don't deny. The first thing, orang-orang suka defense. Masa gitu? Enggak gue gak gitu. Contohnya apa? Itu akan menghambat potensi kita. Itu akan menjadi salah satu faktor membuat kita itu grow lebih lagi. Karena kita itu cenderung bangun tembok dulu dan defense dulu waktu orang kasih masukan. Dan kemudian self-righteousness. Kemudian irritated, itulah yang menggerogoti dan menghambat feedback dan masukan-masukan yang membangun kita. Karena kita gampang get irritated, kita tuh selalu merasa self-righteousness dan membangun benteng dan membela diri gitu. Coba kita lihat apakah kita punya attitude seperti itu. Baiklah kita melembutkan hati kita supaya mau diajar, supaya mau menerima masukan. Karena ranting-ranting kita itu sedang dibersihkan. Dengarlah orang-orang yang terdekat. We choose who we listening to. Dan orang-orang yang terdekat yang kasih masukan, biarlah kita terima dengan attitude, thank you. Do not run, do not hide, but say thank you. Jadi katakan apa? Thank you. Terimalah dan katakan thank you karena mereka care sama kita. Dan yang kedua, waktu ranting ini dibersihkan untuk lebih berbuah lagi. It's a humbling experience. Itu adalah sebuah pengalaman yang mengajarkan kita itu tetap rendah hati. Di dalam keberhasilan. Jangan sampai membuat kita itu sombong dan jeripayah kita itu membuat kita merasa I deserve the credit. Segala keringat yang kita curahkan merasa lu gak tahu the hard work behind this. Lu gak tahu segala usaha keras, lu gak tahu ini perjuangannya seperti apa. Kalau lu gak tahu apa-apa, lu gak usah ngomong lah. Sewaktu Tuhan mau humble kita, Tuhan akan mengikis dan Tuhan akan bersihkan pride-nya kita. Tuhan akan bersihkan ego kita supaya kita sadar dari semula hanyalah 5 roti 2 ikan yang kita angkat. Dan Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Dan kalau kita bisa punya attitude yang humble, maka kita tidak akan take masukan, kita nggak akan ambil masukannya orang lain dan feedback orang lain itu
personal. Masukan orang lain itu bermaksud untuk apa yang kita lakukan menjadi lebih baik. Bukan personal, kill our personality. Bukan bersifat pribadi. Yang akhirnya responnya bisa pertama ego, pride, membangun benteng, menolak, deny, ya kan. Tapi yang kedua itu juga bisa bertolak belakang. Waktu orang mengambilnya secara pribadi dan personal, tiba-tiba menjadi evaluasi diri yang berlebihan. Kemudian menuduh diri sendiri, merasa iya ya. Keberhasilan itu tiba-tiba menjadi hal yang tidak lagi di-celebrate, tidak lagi dirayakan. Tidak lagi mengucap syukur dengan kilometer-kilometer yang sudah tercapai. Hanya karena sebuah masukan yang di-take personally. Tidak lagi melihat secara objektif. Padahal tujuan masukan itu adalah membangun apa yang kita lakukan, action kita supaya lebih baik. Masukan supaya kita memperbaikinya. You know what I'm saying here, right? Maksudnya kadang kita take it personally, akhirnya itu hit pribadi dan karakter kita. Kita nggak bisa lagi melihat solusi dan langkah-langkah step-step yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Tapi kemudian kita langsung secara personal merasa down dan nggak bisa melanjutkannya. So berhati-hatilah. Contoh Jerubabel. Jerubabel adalah pemimpin yang pertama-tama mengangkut bangsa Israel dari pembuangannya dan membangun Yerusalem. And then you know, he is a very significant leader. Waktu dia mengangkut bangsa Israel dari pembuangan dan kembali membangun bait, dia mendapat visi Tuhan bahwa harus dibangun lewat mesbah dulu. Harus dibangun lewat worship dulu. Dan terjadilah sebuah keberhasilan yang signifikan. Dan Tuhan senang. Dia nggak bingung dengan bangun struktur kota. Dia nggak bingung dengan tembok. Tapi Zerubabel membangun mesbah dulu. Nama Tuhan ditinggikan dulu. Isn't it great what he was doing? Luar biasa banget kan apa yang Zerubabel lakukan gitu loh. Dia membangunnya dengan fondasi yang benar. Dan Tuhan disenangkan. Tapi kemudian what happened? Terdengarlah kata-kata orang yang mengatakan, yang dibangun ini kok nggak semegah dulu ya. Waktu tua-tua ngomong dan hanya berkomentar kemudian tinggal lalu Zerubabel mendengar itu, downlah dia. Dan dia merasa apa yang dia lakukan semuanya sia-sia. It's useless. And you know what happened? Hanya karena dia mendengar kata orang apa yang dibangun tidak semegah dulu. Tiba-tiba apa yang dia lakukan yang sebenarnya begitu signifikan dan Tuhan disenangkan. Itu menjadi gak ada apa-apanya. Dia tidak lagi celebrate apa yang dia lakukan dan apa yang berhasil. Tiba-tiba dia down dan dia I suddenly lost the word. Dia mogok. Nah, there you go. Kok tiba-tiba kata itu hilang. Dia mogok bertahun-tahun dan dia tidak membangun lagi Yerusalem. Dia tidak termotivasi. Dia take it personally. Dia merasa, aku ini leader yang useless. Aku ini gak bagus membangun Yerusalem. Aku ini gak pintar memimpin. Dan dia mogok bertahun-tahun. Sampai akhirnya Tuhan berbicara kepada seorang nabi dan menegur dia untuk kembali membangun rumah Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Kamu geletain begitu saja. Dan Tuhan menegur lewat seorang nabi dan kemudian dia memulai lagi. There are things in your life. Even Anda mendengar dan memfilter masukan dengan hati-hati. Setelah Anda dengar pun respon dan attitude. Itu perlu dengan hikmat dan berhati-hati. Supaya gini loh. Tidak semata-mata masukan atau pujian orang lah yang jadi motivasimu. Tidak semata-mata penerimaan itulah yang mendorong dan memompamu. Karena engkau tahu dari awalnya
Tuhanlah yang memakai segala kelemahanmu, bukan kelebihanmu. Karena dari awal-awalnya lah itu adalah 5 roti 2 ikan. Jadi sampai kilometer manapun, kelemahan kita itu adalah sebuah proses untuk diperbaiki. Why you choose to give up in the middle, then you might as well not start. Is that right? Kenapa kita di tengah-tengah kita memilih untuk menyerah? Dari awal-awal kenapa kamu memulainya? Kalau engkau memulai dengan kelemahan, di tengah-tengah pun tetap ada kelemahan yang mau diasah. Tetap ada masukan yang Anda harus terima dengan hati yang terbuka. Sampai kita selesai, sampai Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Kelemahan dan masukan itu menjadi bagian dari hidup. Dan orang itu tetap beropini, is life. Orang tetap punya opini. Kamu mau filter seperti apapun, masukan seperti apapun, tergantung cara kamu terimanya. Untuk itu anak muda, jangan gampang galau dong. Jangan baper. Jangan irritated juga, marah. Lu gak tahu apa-apa, main kasih masukan aja. Jagalah attitude kita. Jagalah supaya this humbling experience selain daripada bisa mengikis pride-nya kita. Supaya kita gak sombong, tapi di satu sisi kita juga jangan berlebihan dan take it personally. Kita harus lihat secara objektif masukan itu demi supaya proses cara kamu bekerja itu lebih baik. Ya, amin. Dan open for change. Ya kan, open for change. Sewaktu kamu berhasil di dalam apa yang kamu lakukan, jangan langsung claim yourself expert dalam hal itu. Jangan langsung mengangkat dirimu, kamulah yang tahu apa yang kamu lakukan. Orang lain enggak tahu. Aku kalau pakai cara ini, ya cara ini. Sudah terbukti ini jalan. Jadi sudah tidak mau terima perubahan atau modifikasi apapun. Orang yang tidak terbuka dengan perubahan, orang ini tidak bisa mengembangkan potensinya. Karena dia tidak bisa menerima hal-hal yang baru. Not open for change. Supaya pikiran kita bisa bisa lebih berkembang lagi, ada baiknya. Masukan-masukan yang kita terima, solusi yang kita dapat, nggak take it personally, tapi kita bisa melihat objektifnya apa untuk perbaiki. Maka pada saat itu beranilah keluar dari zona yang nyaman, keluar dari cara yang biasanya dan lakukanlah cara yang baru. Ada satu kebiasaan yang sering tanpa disadari itu dilontarkan. Misalnya ada pertanyaan, kenapa ini seperti ini? Nah, kita itu suka berkata-kata seperti ini. Biasanya kita seperti ini. Kalau misalnya dalam pelayanan Al-As, kenapa harus ditaruh di sini? Soalnya biasanya. Do you have other answer selain memakai kata biasanya? Karena waktu biasanya Anda ternyata stuck di rutinitas dan tidak lagi mengevaluasi ini efektif apa enggak. Karena sudah biasanya ya diteruskan aja biasanya. Terus kalau dikasih cara yang baru, kalau memfollow up dengan cara seperti ini. Atau misalnya kalau retret, gimana kalau misalnya orang bisa pakai kendaraan sendiri naik ke BDI dan dengan gini kita bisa mengurangi transportasi umum dan lain-lain. Biasanya kalau dengan ini orangnya, we tend to bring problems first tanpa melihat kalau ada problem solusinya apa. Langsung ada problem biasanya begini. Saudara, waktu Anda lakukan hal seperti itu, Anda tidak sedang mengasah potensi untuk troubleshoot. Tapi mengaminkan masalah and you live and you stay with that problem. You know what I'm saying? Kalau memang dari satu waktu tertentu problem itu sudah ada di sana dan belum pernah di-fix. Come on, open for change. You will be surprised dengan beraninya menerima masukan dan mengadopsi cara yang baru. You will be surprised, problem itu tidak perlu di sana lagi. Itu bisa di-eliminate.
Dan kamu gak usah lagi pakai kata biasanya. Kalau begini biasanya begini C. Kalau kita lakukan begini biasanya akan begini. Itu akan dihilangkan. Open for change. Take courage, beranilah. Dengan cara seperti itu kita sedang membersihkan. Walaupun kita berbuah gak masalah sih. Kita gak stuck sih, gak masalah sih. Tapi itu dibersihkan dan dimaksudkan untuk lebih berbuah lagi. Lebih maksimal lagi. Potensi-potensi yang baru akan muncul lagi. Itu yang pertama. Bagaimana keberhasilan yang mendapat feedback. Yang kedua, ranting yang tidak berbuah dipotong. Yang tidak berbuah dipotong. Ini artinya apa yang kedua? Kegagalan yang menjadi pelajaran berharga. Tadi yang pertama, keberhasilan yang mendapat masukan. Yang kedua, kegagalan yang menjadi pelajaran berharga. Di dalam hidup ada kemenangan, ada kegagalan, ada kesesakan, ya kan, ada sukacita, ada perayaan, ada merenung kesalahan, kegagalan. Attitude di dalam menghadapi kegagalan ini, itu juga menentukan nantinya pohon ini akan terus berbuah atau pohon ini akan kering. Karena kegagalan itu pelajaran yang terlalu mahal untuk kita abaikan. Kegagalan ini harus kita perhatikan. Attitude-nya kita itu menentukan. Kalau ada area yang kita gagal, prinsipnya pertama-tama jangan ulangi kesalahan yang sama. Kalau kita masih lagi mengulangi kesalahan yang sama berarti kita gak mau belajar. Kalau kita sudah pernah ditegur di satu area, maka pay attention dan fokuslah supaya itu tidak terulang lagi. Pikirkan baik-baik, cerna baik-baik, ingatkan diri kita untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Bodohlah orang kalau sudah tahu dari jalan sini ke sana itu ada lubang atau itu ada polisi tidur yang tajam banget. Masa sih kalau Anda perjalanan pulang itu jalannya selalu melalui jalan itu ada sekali Anda surprise karena polisi tidur itu baru gebrak gitu ya. Kendaraan Anda atau ya kendaraan Anda yang Anda naik itu kehajar gitu loh, brak gitu. The next time, will you remember? Of course. Malah ya orang yang kalau sudah setiap kali melewati jalan itu, jangankan dia ingat di mana ada polisi tidur. Ada berapa polisi tidur aja mungkin orang juga tahu loh. Oh dari entrance ini sampai ke sana ada 8, ada 9. Orang cenderung mengingat. Tapi terlalu ignorance bagi orang yang sudah tahu kehajar kendaraannya di polisi tidur itu. Kedua kali kehajar lagi, ketiga kali nggak lucu ya. Dalam kehidupan kalau kamu jatuh di lubang itu jangan lagi kemudian you throw yourself at the same mistake and you trip and you fall again. Itu bukan pilihan yang bijaksana. Make mistake, you know. You allow to make a lot of mistake that make a new one. Be so creative that you make a new one and you don't repeat the same mistake. Jadilah orang yang kreatif. Kita belajar dari kesalahan. Tapi jangan kesalahan yang sama, jangan ulangin kesalahan yang sama. Dan kalau kita sudah gagal di area itu, coba lagi. Bangkitlah. Jangan jadi anak Tuhan yang trauma dan takut dan gak akan pernah coba lagi. Gua gak akan pernah sentuh lagi. Karena sewaktu disurvei, ternyata manusia itu lebih melekat failure-nya daripada suksesnya. Failures somehow stays longer than success. Sewaktu Anda sukses, tiba-tiba jebret ada sebuah kegagalan, untuk mulainya lagi itu susah banget ingat keberhasilannya. Yang diingat itu kegagalan terus. Anda perlu terobosan dari area itu. Saya sendiri punya kesaksian pribadi dan I'm working on it. Saya kuliah piano dan buat saya latihan piano and playing piano itu bukan lagi sebuah pressure ya. I enjoyed it. Dan untuk perform dan konser itu juga seperti bagian dari entertain dan introduce music to people. Tapi ada satu waktu di graduation recital saya
dan itu adalah kelulusan yang menentukan. Jadi selama kuliah itu ada junior recital, ada senior recital. Junior yaitu di tengah-tengah semester, kemudian senior itu ya kayak skripsinya gitu loh. Yang junior saya konsernya setengah jam, kemudian yang senior itu saya konsernya 60 menit. Dan itu semua harus hafal. Oh, you don't know how many puluhan pages yang harus dihafal. Yang junior itu, saya menyelesaikannya dengan happy banget, so good gitu ya. Dan yang senior, saya juga akhirnya ini mau lulus. Tapi waktu itu in life something happen, jadi saya sendiri gak terlalu konsentrasi, saya terganggu dengan 1-2 hal. Sehingga waktu konser, itu adalah konser akhir, a senior graduation, dan orang-orang yang datang juga punya expectation karena pada waktu itu saya adalah murid scholarship dan di tengah-tengah semester waktu konser yang satu lagu, I played really good. So dari awal semester sampai mau akhir itu tuh sukses gitu loh. Konsernya itu bagus. Tiba di konser yang terakhir dan di graduation yang menentukan yang adalah skripsi, I played really bad. Nggak disangka-sangka karena saya nggak fokus, karena waktu itu dalam hidup saya terjadi 1-2 hal yang membuat saya itu agak terganggu. Selama 1 jam saya mainnya itu di luar daripada yang saya harapkan. Lulus nggak? Lulus sih, tapi saya nggak puas. Saya merasa itu sebuah kegagalan, saya menyesal banget. Kenapa justru di akhir dari kuliah saya, senior recital saya, kapan lagi saya mau konser, ya? Dan saya menyesal, and you know what happened? That experience, kegagalan itu membuat saya tidak lagi latihan piano selama bertahun-tahun. Saya ada di dalam kegagalan itu dan saya lama, saya nggak latihan, saya nggak kembali ke praktis. Seperti ada sebuah trauma. Waktu saya lewati bertahun-tahun dan tidak lagi latihan, tiba-tiba itu diusik di hati saya. Kenapa? Is that a trauma? God doesn't want a trauma in your life. Karena keahlian dan skill main piano itu pun Tuhan yang kasih. It is not earned. Itu bukan dari hasil latihan saya, itu bukan kepintaran saya. Tuhan kasih, Tuhan kasih. Dan sewaktu saya juga dinasehati oleh Ko Philip, dan Ko Philip bilang, Meg kamu harus kembali main. Saat itu saya nggak sadar, saya nangis. Dan saya ngerasa iya ya, kenapa trauma ini menahan saya segitu lama, saudara. Dan kemudian saya mulai kembali, saya masuk lagi ke kamar piano saya keluarkan lagu terakhir yang saya main, saya mulai latihan lagi. And it feels so good. Jangan takut dengan kegagalan, kita harus hadapi trauma itu dan kita jangan lari. Kita jangan memilih untuk kuburkan segala sukses dan talenta yang Tuhan sudah berikan hanya karena satu kegagalan. Saya menyesalinya, tapi belum terlambat. Saya memilih untuk bangkit dan saya latihan lagi. Dimulai dari mana? Ya itu sih, saudara, memang ada harga yang kita bayar, selalu ada konsekuensinya. Dimana kalau kita biarkan itu berlama-lama, ada konsekuensi, ada hari-hari yang terbuang, kita menyanyiakan, kita terkubur dan kita memilih untuk tidak bangkit. Akhirnya waktu saya mau memulai latihan lagi, wah stamina itu ya, sungguh-sungguh ya. Dulu bisa duduk 4 jam, 5 jam, break sebentar, kemudian latihan lagi total 8 jam. Tapi sekarang saya cuma main skill aja, hanya itu aja saya udah ngos-ngosan. Untuk kejar lagi sampai 8 jam, saya butuh bayar harga lagi. Anda jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Belum terlambat untuk Anda sekarang bangkit. Ayo jangan lari, jangan terkubur dan jangan hidup di dalam trauma itu. Bangkit lagi, hadapi itu. Karena kegagalan itu adalah pelajaran yang berharga dan dimaksudkan untuk kita belajar dan naik level. Yang percaya katakan amin. Dan lihat ke depan. Jangan lagi lihat ke belakang. Kita jangan terlalu pikirkan. Waktu kita gagal itu, jangan berimajinasi dan jangan membayang-bayangkan apa kata orang. Karena kenapa? Kita sendiri masih tenggelam di dalam apa kata orang. Orang yang ngomong itu sudah lupa. People will not remember. Karena cenderungnya manusia, they remember everything about themselves.
And what they say about you, the next day, they will not remember. Let me tell you, so at peace. Berdamailah dengan dirimu. Jangan terlalu terperangkap dan terus nolek ke belakang. Lihatlah ke depan. Karena pelajaran yang mahal itu, kegagalan itu akan membuat Anda bertumbuh semakin dewasa. Itu akan menjadi pelajaran supaya kamu tidak mengulanginya sehingga potensimu semakin bagus. Kamu punya pengalaman. Take it with positive attitude. Ya, attitude yang positif, maka lihatlah keahlian itu akan semakin berkembang, dan kamu akan memberikan kesaksian dan kamu akan mementor orang-orang yang lain karena kamu menghidupinya bukan hanya dari kesuksesan tapi juga dari kegagalan. Tapi gimana kalau itu kesalahan? Ya kan? Kesalahan jangan diulangi dan kesalahan yang jelas tahu adalah menghambat potensimu, jangan tinggal di dalamnya. Karena bukan saja ranting itu akan kering. Tapi kesalahan yang adalah dosa yang kamu biarkan itu akan efek ke seluruh pohon. Dan seluruh pohon itu juga akan kering. Misalnya kalau kamu tahu pacaranmu tidak kudus. Dan kamu tahu dengan pasangan ini kamu melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kamu pura-pura tidak mau memperbaikinya. Kamu tidak mau potong ranting itu. Tapi kamu berlama-lama di dalam sebuah hubungan yang sama. Maka berhati-hatilah. Area yang baik pun. Kuliahmu yang sebenarnya kamu itu punya hikmat, punya kepintaran. No, I'm saying this not to tell you that everything else will go bad gitu loh. Tapi kalau kamu biarkan dengan sengaja, maka area-area lain di dalam hidupmu itu pun akan kering dan tidak akan berbuah. Karena kita gak bisa memisah-misahkan kehidupan kita. Seluruh pohon dan ranting-rantingnya itu semua berhubungan. Kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan tidak share hadiratnya dengan kegelapan. Kalau kita memilih untuk hidup di dalam terang, maka teranglah all the way. Nggak bisa ada abu-abu, nggak bisa dicampur dengan gelap, nggak bisa area ini mau diurus, area ini nggak mau diurus, nggak mau dikotak-katik. Seluruh area ini Tuhan mau pangkas, Tuhan mau bersihkan, tergantung. Apakah engkau mengizinkan area pohonmu, kehidupanmu, Tuhan pangkas, Tuhan bersihkan supaya lebih berbuah lagi. Jangan biarkan ada area-area yang tersembunyi, hanya Tuhan yang tahu. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Ya, tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu setiap area. Tuhan tahu setiap ketidakjujuranmu dalam keuangan, integritasmu jadi bendahara, memegang apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Apakah engkau berintegritas mengembalikan di dalam persepuluhanmu? Apakah engkau berintegritas mengasihi orang lain? Apakah engkau berintegritas di dalam pelayananmu? Hanya Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan tegur dan Tuhan berbicara dalam hidupmu sekarang, ayo, jangan lama-lama lagi. Jangan sampai ada ranting yang kering dan tidak berbuah itu engkau biarkan. Tuhan bilang apa? Lebih baik kalau ada area yang berdosa. Buang itu, jangan sampai seluruh tubuh masuk neraka. Kalau matamu berdosa, cungkillah. Kalau tanganmu berdosa, potonglah. Ya bukan seperti lahiriah, bukan seperti harafiah seperti itu ya. Tapi maksudnya buanglah area itu, say stop to that area, potonglah ranting itu, putus hubunganlah dengan hubungan-hubungan yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Dan fokuslah supaya Tuhan yang membuatmu berbuah lagi. Fokuslah supaya sekali lagi engkau masuk di dalam rencananya, engkau masuk di dalam pernikahan, engkau masuk di dalam visi di mana nama Tuhan dipermuliakan. Pohon yang dipotong, yang tidak berbuah dipotong, dan pohon yang berbuah dibersihkan rantingnya. Untuk potensi kita semakin berkembang. Dan kemudian tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pastikanlah sewaktu kamu berbuah di dalam kemenanganmu. Atau sewaktu kamu kering di dalam kesesakanmu.
kamu tetap memilih untuk tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah punya pikiran untuk jauh dari Tuhan atau meninggalkan Tuhan sekalipun. Do not blame God. Jangan menyalahkan Tuhan. Berhati-hatilah. Jangan pernah engkau mengacungkan tanganmu. Jangan pernah kita mengatakan kalau Tuhan ada, buktikan begini, begini, begini. Dia sudah melakukannya dan menyelesaikannya di atas kayu salib. Percayalah, karena dengan iman engkau akan menyenangkan hati Tuhan. Dengan iman sewaktu engkau tinggal di dalamnya dan dia di dalam kamu, maka mintalah apa saja. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yesus dan aku, ku cinta kau, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dan orang yang bersekutu dengan Tuhan, mereka yang ngelewatin proses dibersihkan, dipangkas, dipotong, suka dukanya dilewati di dalam ketaatan. Air mata engkau cucurkan, tawa dan sukacita engkau rayakan di dalam hadirat Tuhan. Percayalah, orang yang seperti ini doanya besar kuasanya. Orang yang seperti ini yang bersekutu, yang tinggal di dalam Tuhan, yang tahu bahwa ranting tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan, yang terus melekat, yang nutrisinya datang dari surga, yang janjinya didapat lewat doa, bukan ambisi pribadi, bukan kekuatanmu sendiri, enggak bermegah atas logikamu, tapi apa kata Tuhan di dalam ketaatan, maka engkau akan menerima jawaban doamu. Apapun yang kamu minta, Tuhan akan buat berhasil. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya berdoa agar generasi anak muda yang sekarang ini menjadi orang-orang yang tidak hanya average. I see with my faith, saya lihat dengan mata iman saya, satu persatu anak-anak Army of God dari Sabang sampai Merauke, semua regional, semua kota. Anak muda, anak Tuhan adalah orang-orang signifikan yang Tuhan tempatkan di satu tempat. Dan mereka adalah orang-orang yang membawa kerajaan Tuhan. Mereka orang-orang yang ada membalikkan. Mereka adalah orang-orang yang mengosongkan neraka di dalam nama Tuhan Yesus. Membawa keselamatan, membawa perubahan hidup, membawa berkat dan membawa terobosan-terobosan bagi kehidupan banyak orang. Potensimu bukan untuk keuntunganmu sendiri semata-mata, tapi potensimu akan Tuhan bawa supaya engkau memancangkan kemahmu, engkau memperlebar influence-mu. Sewaktu engkau berkata-kata ada kehidupan yang mengalir karena engkau melekat kepada pokok anggur. Engkau tinggal di dalam dia dan dia di dalammu. Saya minta praise and worship bisa bergabung dengan saya. Make choice di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Pilihlah untuk tinggal di dalam Tuhan. Di dalam segala keadaan. Jangan kita mengambil waktu berlama-lama merayakan kemenangan atau ambil waktu berlama-lama merenungkan kegagalan. Apapun itu cepat-cepat detox diri kita. Cepat-cepat bawa, tinggallah di dalam Tuhan. Dan selalu cari kehendaknya. Ayo saya ajak, mari sama-sama kita sembah. Mari sama-sama kita worship. Bisa kita nyanyikan dari awal? Yes. Siapkan hatimu. Saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
Sekali lagi persiapkan hatimu haus dan lapar. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Oh, oh. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh, oh, yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, oh, oh. Biarlah kami melekat padamu Tuhan, selalu dekat padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau yang mengerti kami. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Seluruh isi hatiku, seluruh kehidupanku seperti halaman terbuka. Engkau tahu dan Engkau kenal lebih dari siapapun. Bagimu seluruh isi hatiku Kau tahu. Ini doaku Tuhan, supaya aku bisa mendekat selalu padamu, tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalamku. Padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. You know, God wants to heal your heart from your failure. Tuhan mau pulihkan dan Tuhan mau bangkitkan dari pengalaman kegagalanmu. Jangan kamu takut menghadapinya, tapi bangkitlah dan cobalah lagi. Kalau ada anak muda yang pernah punya pengalaman tidak enak di sebuah area, dan kamu sempat trauma di area itu, saya mau berdoa untukmu. Taruh tanganmu di hatimu. Horia karandaya syakarandaya warabu. Hima karandaya shikike bakara Hori bakara daya warabora bara. It's okay kalau kamu sedih. It's okay kalau saat ini engkau melihat ke belakang, engkau menyesali kesalahan dan kegagalan itu. Tapi ayo putuskan, jangan lagi lihat ke belakang setelah ini. Engkau selesaikan sekarang juga di hadapan Tuhan. Engkau selesaikan di hadirat Tuhan. Dan engkau berkomitmen bersama dengan Tuhan, kamu lihat ke depan, engkau tidak mau lihat ke belakang lagi. Bersama dengan Tuhan, engkau mensyukuri
Bahwa engkau punya talenta itu. Engkau punya keahlian itu. Kegagalan is just part of the process. Tapi kalau itu adalah kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak mau berlama-lama lagi dalam kesalahan itu. Tapi aku mau area itu dipotong. Aku mau putus hubungan dengan area itu. Karena aku tidak mau kehidupanku yang lain terinfeksi dan terjangkit oleh karena dosa yang terus saya gandoli. Saya mau putus hubungan. Dan saya minta sebagai pokok anggur, saya mau melekat bersama dengan Tuhan. Saya mau memilih hidup di dalam terang. Tuhan, bersihkan hidupku Tuhan. Bersihkan area-area yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ajar aku Tuhan untuk punya hati yang lembut, yang mau diajar, yang mau dikoreksi, yang mau diperbaiki. Sehingga hidupku bisa berbuah lebih lebat lagi. Sehingga potensiku bisa lebih maksimal lagi. Aku tidak mau hanya begini-begini saja. Karena terlalu besar rencana Tuhan dalam hidupmu anak muda. Tuhan punya visi pemakaian. Tuhan punya visi membawamu lebih jauh lagi. Tuhan punya rencana untuk kamu tidak hanya biasa-biasa saja. Tuhan punya rencana dan punya maksud yang Tuhan mau bukakan. Rahasia-rahasia yang Tuhan mau singkapkan. Untuk itu jangan menoleh ke belakang lagi. Tapi maulah engkau lihat ke depan. Pangkas area, potong area, bersihkan area. Izinkan Roh Kudus bekerja saat ini. Hora karadaya syaka bakaradaya warabora barabara baraba. Ia radaya warabora barabara barabara barabara. Hori bakaradaya warabora barabara barabara. Hori bakaradaya syikiki bakaradaya warabora barabara. Horanaya waramora mara mara. Irana na 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 na. Horanaya waramora mara mara. Syakaraya warabora bara 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 bara. Horandaya sekeke bakaranda da 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 da. Bangkitlah dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitlah dalam nama Tuhan Yesus. Haralalaya waramora bara 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 bara. Kabakarandaya warabo. Horandaya warabo. Jangan lagi bersembunyi. Horanda karandaya warabo. Coba lagi, bangkit lagi. Tuhan akan memberikanmu kekuatan. Horandaya syakarandaya warabo. Hiarandaya warabo. Oh Tuhan, aku berdoa supaya mereka juga bisa embrace themselves, bisa menerima diri mereka, tidak menghakimi diri mereka. Mereka bisa melihat kalau Tuhan saja menerima mereka, siapa mereka menghakimi diri sendiri. Embrace yourself, embrace yourself. God loves you, God loves you. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, Putranya Yesus, Roh Kudus yang mengasihi
bagimu dengan dirimu apa adanya. Dia memberkatimu. Dia akan membawa engkau terbang tinggi. Dia akan membawa engkau menjadi kepala bukan jadi ekor. Untuk itu tinggallah di dalamnya. Pastikan engkau tinggal di dalamnya, di dalam kehidupan sehari-harimu. Selalu bersekutu melekat mendekat kepada Tuhan. Maka setiap keluar masukmu dijagainya. Setiap apa yang kau lakukan dibuatnya berhasil. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Sampai kedatangannya yang kedua kali. Dia bersamamu menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima doa berkat ini sama-sama katakan amin. God bless you.